Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya silahkan pimpin doanya. Nah, setelah itu ibu akan menanyakan kabar kalian. Tetapi, jika ibu menanyakan kabar kalian, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kemudian ibu akan absensi kalian semua ya. Andi, Aska, Mawar, Mikaela, Nadia, Okta. Nah, baiklah, semuanya hadir semua ya. Kemudian, apakah masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, tentang kisah Nabi dan Rasul. Nah, jadi sebelum mulai pelajaran, biar kita belajarnya lebih semangat lagi, kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, karena minggu kemarin kita belajar tentang Nabi dan Rasul, jadi hari ini kita bernyanyi tentang 25 Nabi dan Rasul. Kita bernyanyi sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, So'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiratimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, kita sudah selesai bernyanyi. Nah, kemudian karena kita akan belajar, ibu ingin membagikan kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu terdiri dari Andi, Nadia, dan Okta. Kelompok kedua yaitu Aska, Mawar, dan Mikaela. Nah, masing-masing kelompok itu membentuk menjadi seperti diskusi. Jadi, masing-masing kelompok duduk berbangkunya masing-masing. Dibagi menjadi 2 kelompok tadi. Nah, kemudian kelompoknya itu silahkan dengarkan penjelasan dari ibu ya. Nah, kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Jadi, kalimat thayyibah itu adalah kalimat kebaikan yang jika kita ucapkan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan pelajari 2 kalimat thayyibah. Yang pertama, kalimat thayyibah subhanallah. Nah, kalimat thayyibah subhanallah ini memiliki arti yaitu maha suci Allah. Nah, kalimat thayyibah ini juga ketika kita mengucapkannya yaitu ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan atau sangat indah, misalnya pemandangan yang diciptakan oleh Allah, ketampanan atau kecantikan seseorang, dan mukjizat-mukjizat ataupun karomah yang diberikan oleh Allah. Hal ini pun terdapat pada surah Al-Isra ayat Hal ini pun terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 17 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, yang di sekelilingnya sudah diberkahi, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kalimat subhanallah ini juga disebut dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih ini adalah kalimat untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengakui bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah satu, tiada Tuhan selain Allah. Jadi, perlu kalian ketahui kalimat thayyibah subhanallah ini itu diucapkan ketika yang pertama, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, ketika setelah sholat fardu. Yang ketiga, ketika kita melihat kejadian luar biasa. Dan yang keempat, ketika kita sholat dan imam lupa bacaan atau gerakan sholat. Akan tetapi hal ini diperlukan bagi makmum laki-laki. Thayyibah yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah kalimat thayyibah Masya Allah, yang artinya atas kehendak Allah. Nah, kalimat thayyibah Masya Allah ini diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Akan tetapi di sini ada peranan tangan manusia. Misalnya, contohnya itu seperti bangunan yang megah, kebun yang cantik, teknologi yang canggih. Hal ini pun terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 39 yang artinya, mengapa kamu tidak mengucapkan atau mengatakan ketika kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini terwujud. Tiada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kekuatan selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Kahfi ayat 39.
Sekarang adalah hikmah dari kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah dan kalimat thayyibah masya Allah. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga, kita semakin dicintai oleh Allah. Yang keempat, akan mempertebal keimanan kita. Dan yang kelima, akan dijauhkan dari perbuatan syirik. Jadi itulah hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Jadi betapa pentingnya kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang sudah kita ketahui ya anak-anak. Jadi sekarang masing-masing dari kelompok kalian membuat peta konsep. Di dalam peta konsep itu terdiri dari lafaz kalimat thayyibah yang kita bahas tadi dan manfaat dari mempelajari kalimat thayyibah hari ini. Nanti setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok maju untuk menjelaskan dari peta konsep yang sudah kalian buat. Nah, sekarang silahkan Ibu berikan waktunya 10 menit untuk mengerjakan peta konsep yang sudah Ibu tugaskan tadi. Nah, sekarang jika sudah selesai mengerjakan peta konsepnya, sekarang kelompok 2 silahkan maju untuk menjelaskan peta konsep yang sudah kalian buat. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah maju, sudah menjelaskan dari hasil diskusi kalian. Sekarang giliran kelompok 1 yang maju ke depan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 juga yang sudah memaparkan isi dari hasil diskusinya. Sekarang Ibu ingatkan kembali untuk latihan kalian buka di halaman 35. Dan sekarang kita menyimpulkan apa dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Sekarang jadi kita menyimpulkan sama-sama. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat kebaikan. Dan yang terdiri menyimpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama, kita telah belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat kebaikan. Dan kalimat thayyibah yang kita bahas hari ini adalah kalimat thayyibah subhanallah dan kalimat thayyibah masya Allah. Kalimat thayyibah masya Allah artinya atas kehendak Allah. Sedangkan kalimat thayyibah subhanallah itu artinya adalah maha suci Allah. Jadi, kepada siswa-siswa semuanya, ketika sudah pulang dari sekolah, jangan lupa menerapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari atau membiasakan menerapkan dan mengucapkan kalimat thayyibah yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang Ibu akan melakukan penilaian yang hasil diskusikan tadi dan akan Ibu berikan hasilnya minggu depan. Sekarang kita tutup pelajaran sore hari ini. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Jadi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.